Sahabat Rema yang dikasih dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja dimanapun Anda semua berada. Hari ini, Selasa 21 Januari tahun 2025. Renungan kali ini saya ambil dari Injil Markus, bab 2, ayat 23 sampai dengan 28. Saya beri judul, Berjalan bersama Yesus dalam kebajikannya. Sahabat Rema, Injil kali ini menyajikan perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi yang mengklaim bahwa para muridnya melakukan pelanggaran hukum Sabat, yaitu dengan memetik bulir-bulir gandum. Namun Yesus kemudian menanggapi dengan merujuk pada peristiwa di mana Raja Daud, pemimpin orang Yahudi itu, memakan makanan yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Dan kemudian pada bagian akhir dari Injil kali ini, Yesus memberi sebuah kesimpulan bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Sahabat Rema yang terkasih, saya ingin berbagi beberapa ide untuk bisa menjadi bahan renungan kita berdasarkan Injil yang kita dengar. Yang pertama, mengikuti Yesus berarti berjalan bersama Yesus dalam kebajikannya. Kali ini Yesus membawa para murid melewati ladang gandum. Ladang gandum bisa berarti anugerah, bisa berarti kehidupan itu sendiri. Anugerah atau kehidupan bagi kita ketika kita mengikuti Yesus. Dan anugerah atau kehidupan itu ternyata bisa berisi berbagai macam hal yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Namun kita harus juga waspada dan kita belajar untuk membuat pembedaan-pembedaan roh dalam diri kita. Apakah jalan ini benar di mana kita betul berjalan bersama Yesus? Kalau tidak, berarti kita harus menemukan jalan di mana Yesus berada atau Yesus kita undang untuk berjalan bersama kita dan menerangi pikiran, hati, maupun hidup kita. Yang kedua, mengikuti Yesus ternyata juga membawa implikasi atau konsekuensi. Ketika melewati ladang gandum, para murid memetik bulir gandum. Bisa jadi mereka memetik bulir gandum karena mereka lapar. Mereka tentu tidak mempunyai niat pada kesempatan pertama untuk memetik bulir gandum. Bukan bulir gandum itu ada lalu kemudian mereka lewat, tapi karena mereka melewati jalan itu, mereka melewati ladang gandum itu, ada bulir gandum, mereka memetiknya. Bisa jadi dalam kehidupan kita, dalam jalan hidup yang kita lewati, kita melakukan hal-hal di mana kita akan mendapat celaan, mendapat kritikan, tapi juga bisa jadi sebaliknya mendapatkan pujian atau mendapatkan semacam hadiah dan sebagainya. Tapi tentu saja hidup kita bukan karena itu kemudian kita menjalani semuanya itu, tapi karena kita berjalan bersama Yesus, kita mengalami semua itu. Namun kita tidak boleh lengah atau tidak boleh putus asa ketika berhadapan dengan berbagai macam hal yang memberatkan atau membuat kita itu mengalami pusing ya. Tapi kita justru selalu siap untuk berefleksi, baik dalam hal kata-kata baik atau kata-kata buruk, untuk melihat apa yang mau Yesus sampaikan, Yesus berikan kepada kita. Tentu saja di lain hal juga untuk menumbuhkan kedewasaan iman, hati, juga hidup kita semakin kuat dalam mengikuti Yesus.
Lalu yang ketiga yang bisa menjadi bahan permenungan ialah ketika Yesus itu mengatakan bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus mau mengajak kita semua untuk kita tidak berhenti melakukan kebaikan. Yesus mengajak kita semua untuk tidak lelah membuat kebaikan. Bukan dengan pikiran-pikiran yang seolah-olah baik, yang justru membuat kita kemudian menjauhi dari ajaran belas kasih atau ajaran cinta kasih Tuhan. Dengan alasan-alasan itu kita tidak melakukan apapun. Tetapi justru karena kita mempunyai iman akan Tuhan, kita menjadikannya sebagai contoh dalam kehidupan kita. Semoga dengan hal ini kita tidak menjadikan setiap hari sebagai hari-hari yang kosong, tetapi hari yang penuh makna karena kita melakukan apa yang bisa kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.